Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini saya sedang dalam perjalanan menuju gedung MPR RI, akan menghadiri pelantikan presiden baru. Mudah-mudahan semua sehat. Kalau ada refleksi atas perjalanan proses pilpres kemarin, ada harapan, tulis nanti di komen ya. Selamat menikmati hari Minggu. Selamat beraktivitas bersama keluarga dan teman. Assalamualaikum. Sahabat Hendris, di momen pelantikan Prabowo Gibran kali ini, Anies Baswedan menjadi sorotan. Dipuji negarawan sejati, sedangkan putranya Jokowi itu disoraki di gedung Dewan saat pelantikan. Gitu. Benarkah sahabat Hendris? So, disimak sampai selesai ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Hendris Media ini, support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat Hendris semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hendris. Apa kabar kalian semua? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Bagaimana? Apakah kalian sudah menonton pelantikan Presiden terpilih Prabowo Gibran di Senayan dari pagi hingga sore tadi? Sudah nonton tentunya ya. Dan saya juga tadi sempat menonton sama Hendris ya. Di pelantikan Presiden terpilih Prabowo Gibran kali ini ada momen-momen yang menjadi perhatian publik, di mana rival Prabowo Gibran, Bapak Anies Baswedan, ketika Pilpres itu datang ya memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Dan tadi Prabowo Gibran sudah memberikan sumpahnya, dan mudah-mudahan sumpahnya itu nanti benar-benar dijalankan untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Oke? Ini ada momen-momen saat tadi Anies Baswedan diberikan aplaus ya saat kamera nyorot dia. Beda halnya dengan Kaisang, Bobi Nasution, dan Mas Ayu, siapa nama satu lagi anaknya Jokowi itu malah disoraki para anggota dewan dan tamu yang hadir. Kita lihat videonya di sini. Check it out. Assalamualaikum. Bareng orang keren. Ikutan. Sehat. Apa Mas? Yang lagi rekam nih. Apa pesan buat kita? Bismillah, jalani semua dengan sebaik-baiknya. Jaga amanah. Dan yang tidak kalah penting, istiqomah. Itu yang mahal. Amin. Doa semua istiqomah.
Dan di Instagram Anies Baswedan juga dia memposting Instastory-nya. Ada netizen menanyakan apakah beliau akan datang ke acara pelantikan, dan dia bilang jangankan pelantikan katanya, pas di KPU kemarin aja dia datang dengan Caimin. Benar ya, momen kedatangan Anies Baswedan dengan Caimin itu rame banget ya, jadi sorotan media. Begitu pula saat momen-momen Anies Baswedan datang ke Senayan menghadiri acara pelantikan. Di akun Instagramnya juga dia memposting foto saat memberikan selamat ke Prabowo Gibran. Fotonya di sini. Di situ tampak sekali keakraban mereka berdua dengan tangannya yang kuat sekali memberikan ucapan selamat sambil tangan kirinya memegang siku tangan Prabowo Subianto. Mereka kelihatan akrab sekali. Tidak tampak lagi itu debat Pilpres yang lalu gitu ya, dimana rame banget kan, Prabowo ungkit nilai 11 dari 100. Di pelantikan ini mereka dengan negarawannya, sikap kenegarawannya memperlihatkan kepada kita, oh begini loh sebenarnya bagaimana sosok politisi itu yang saling menghargai, saling menghormati, dan etikanya seperti ini ya kan. Dan postingan ini pun tuai pujian dari warganet ya. Tadi saya baca di Instagramnya Pak Anies Baswedan ya, itu banyak sangat yang memuji negarawan sejati, berkelas banget ya. Ya, jarang-jarang kan kita lihat politisi yang saat berkompetisi ya, tapi setelahnya itu gimana. Nah, perhatikan ini, beliau datang di KPU ya, kemudian juga datang di pelantikan. Mungkin berbeda dengan Prabowo waktu tahun 2019, di mana waktu itu Jokowi yang menang, itu kayaknya tidak datang. Begitu juga kayaknya pelantikan, apakah datang atau tidak nanti kita coba cek ya guys ya. Begitulah kita melihat adab seorang politisi seperti Anies Baswedan ya. Ada dugaan asumsi dari warganet mungkin akan ada jalan Tuhan ketika pemerintahan Prabowo Gibran nanti berjalan. Pemerintahan Prabowo Gibran membutuhkan pemikiran dari Pak Anies Baswedan. Pemerintahan Prabowo nanti itu akan sangat berat sekali. Banyak pakar mengatakan ini beban berat untuk Prabowo Subianto, karena Prabowo Subianto secara usia kan sudah 73 tahun. Dan kemarin juga Pak Anies Baswedan sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo Subianto. Setiap tahun dia berikan ucapan selamat. Ya, walaupun rival di Pilpres, tapi mereka tetap bersahabat. Dan bahkan tadi juga di postingannya Pak Anies Baswedan, itu dia memposting sedang makan bareng Caimin, ya, ya. Dan di situ di captionnya bikin warganet ketawa guys ya, karena dia bilang dapat traktiran dari Caimin yang dapat pekerjaan baru gitu ya. Jadi kalau dia kan pengangguran gitu ya, sampai dia membuka open to work di LinkedIn gitu ya. Jadi luar biasa. Ini kenapa juga saya mau mengikuti ya, mau mengikuti sepak terjang seorang politisi seperti Pak Anies Baswedan, karena ini contoh etika adabnya itu dipertontonkan kepada kita. Walaupun tadi di live saya perhatikan banyak komentar-komentar negatif juga, dan cenggol-cenggol Anies Baswedan, kemudian senggol-senggol anak abah gitu ya. Nanti kita coba saya cuplik di sini ya. Itu kok sampai begitu. Bahkan ada nada ancaman juga loh. Hati-hati bagi para media gitu ya. Karena ini pemerintahan baru nanti akan begitulah ya. Pokoknya seperti nada ancaman. Ada ya. Kok bisa begitu? Apakah nanti pemerintahan Prabowo Gibran menakutkan? Apakah media nanti akan dibungkam? Kita nggak tahu sama ini ya. Kita mengharapkan yang terbaik ya. Yang terbaik ke pemerintahan Prabowo Gibran. Dan ini kita Hendis Media juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Di luar mungkin kita merasa tidak senang karena
mungkin tapi ya inilah politik ya, kita terima ya, nantinya kita ikuti. Kalaupun ada nanti pemerintahan mereka berjalan nanti mungkin ada yang kurang baik ya, kita suarakan, kita kritisi ya kan, dengan cara yang baik pula tentunya. Benar nggak Sobat Hendris ya? Walaupun pemerintahan Prabowo ini kan dari pencalonan menteri kemarin itu ramai banget diperbincangkan, bagaimana gemuknya pemerintahan kabinetnya Prabowo Gibran, ratusan menteri ya, bahkan itu ada beberapa influencer yang masuk di kementeriannya Prabowo Gibran, diundang di Kartanegara ya kan. Belum lagi ini ada yang lagi rame itu apa, Bahlil ya. Bahlil ini yang diduga kemarin selesai menyelesaikan gelar doktornya di UI, tapi itu dikritik oleh netizen, janggal gitu ya, skripsinya atau apanya gitu ya yang bermasalah gitu ya, katanya plagiat dari mahasiswi Uin Syarif Hidayatullah. Benar atau tidak itu kita kurang tahu guys ya, kita tunggu saja. Ini mulai banyak para pejabat yang mendapatkan gelar doktor gitu ya. Kita lihat nanti Sobat Hendris gimana sepak terjang kabinet Prabowo Gibran. Harapan kita tentu yang terbaik untuk masa depan kita, bangsa kita ke depan ya. Mudah-mudahan janji-janji kampanye pemerintahan Prabowo Gibran itu bisa direalisasikan, bisa dilaksanakan ya dengan baik. Makan siang gratis, sebenarnya juga dari makan siang gratis itu anggarannya itu kan besar banget gitu ya. Apakah bisa dilaksanakan, apakah tidak? Belum lagi gaji-gaji guru yang akan katanya dinaikkan. Pokoknya banyak lah janji-janji kampanye Prabowo. Nanti kita kawal ya, kalau memang harus kita kritisi, kita harus kritisi ya, kita suarakan bagaimana nanti janji-janji program Prabowo Gibran. Begitu pula dengan Jokowi yang sekarang sore tadi pulang ke Solo disambut meriah, dan berbagai macam ucapan terima kasih dari media, influencer, dan ini menunjukkan memang bocoran dari bocor halus beberapa waktu yang lalu itu mengerahkan buzzer, influencer, media mengucapkan terima kasih 10 tahun Jokowi. Ini tampak belum baliho-baliho di mana-mana gitu ya. Jadi memoles citra Jokowi ya. Oke. Mungkin itu Sobat Hendris. Kita tunggu saja bagaimana kiprah pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Sekali lagi mudah-mudahan yang terbaik untuk bangsa kita, dan kita lihat nanti apakah Prabowo Gibran mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik. Apalagi kemarin kisruh akun Fufu Fafa yang diduga punya Gibran, lalu kemudian ini tanggal 24 akan ada putusan dari PT UN, bagaimana nasib Gibran, apakah Gibran akan tetap berlayar sebagai wakil presiden terpilih ataukah ada sesuatu. Apalagi ini kan Megawati kabarnya tidak datang, kabarnya sakit flu berat. Kemudian Mahfud MD jenguk orang tuanya juga sakit katanya begitu. Apakah alasan sakit? Ganjar juga nggak kelihatan sorot kamera, apakah datang atau tidak? Kalau kalian dapat info silahkan komen di bawah guys ya. Saya cari-cari info tentang kedatangan Ganjar, tapi entah mungkin ada, tapi mungkin nggak dapat gitu ya infonya. Kalau ada silahkan komen di bawah. Oke, one more time sekali lagi selamat kepada Prabowo Gibran. Kita tunggu kita tagih janji-janjinya pemerintahan Prabowo Gibran nanti. Apakah masih seperti bayang-bayang Jokowi, seperti analisa-analisa orang-orang, ataukah tidak? We will see. Oke, itu saja video kali ini. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.